Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Tujuan pembelajaran agar siswa mampu menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Oke, langsung saja silakan kalian simak materi berikut ini. Kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama, Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, Muara Kaman, Kutai, Kalimantan Timur. Perhatikan peta berikut. Raja pertama bernama Kudungga, dia juga pendiri Kerajaan Kutai. Kemudian yang kedua ada Aswawarman, putranya. Kemudian digantikan lagi oleh Mulawarman. Nah, pada masa Mulawarman, Kerajaan Kutai pun mencapai puncak kejayaan. Kehidupan perekonomian bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam. Selain itu juga pada sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan. Kehidupan agamanya telah mengenal yang namanya agama Hindu Shiva, Dewa Siwa sebagai dewa tertinggi. Mereka juga mengenal yang namanya upacara penghinduan atau yang disebut dengan Fratyastoma, dan juga mengenal atau adanya tempat suci yang bernama Waprakeswara. Bukti sejarah di Kerajaan Kutai yaitu adanya yupa. Yupa merupakan tugu batu yang digunakan untuk mengikat hewan kurban. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Diperkirakan terletak di wilayah Jawa Barat, ada juga yang mengatakan di daerah Bogor. Nah, pendapat ini muncul karena dari 7 prasasti yang dibuat pada masa kerajaan ini, 5 diantaranya ditemukan di daerah Bogor. Silakan diperhatikan peta wilayah Kerajaan Tarumanegara. Bukti sejarah bisa diketahui melalui prasasti yaitu prasasti Ciaruten dan juga melalui berita Cina. Tarumanegara didirikan oleh Raja Jayasingawarman, kemudian raja yang kedua bernama Darmayawarman, kemudian raja ketiga bernama Purnawarman. Nah, pada masa Purnawarman, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan. Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sikap kepemimpinannya ternyata tertulis dalam prasasti Tugu yang menyatakan bahwa Purnawarman telah memerintahkan pembuatan saluran irigasi untuk pertanian. Hingga akhir kekuasaannya, Tarumanegara hanya memiliki 12 orang raja. Nah, setelah Purnawarman wafat, Tarumanegara ternyata mengalami kemunduran dan raja terakhirnya bernama Linggawarman. Kehidupan perekonomian bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Pada masa Purnawarman, sektor pertanian mengalami perkembangan pesat. Dalam prasasti Tugu disebutkan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat saluran Gomati. Nah, pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 21 hari. Pembangunan saluran Gomati ternyata mempunyai arti ekonomis bagi rakyat Tarumanegara. Kehidupan agama yang berkembang di kerajaan ini adalah Hinduisme. Kondisi ini dibuktikan oleh adanya prasasti Ciaruten, yaitu terdapat jejak telapak kaki Raja Purnawarman yang melambangkan penjelmaan Dewa Wisnu.
karena Dewa Wisnu dianggap dewa tertinggi di kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Sriwijaya. Menurut para ahli, diperkirakan telah berdiri pada abad ke-7 Masehi. Nah, kerajaan Sriwijaya berada di tepi Sungai Musi atau sekitar Bukit Siguntang dan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sungai Musi menjadi sarana transportasi utama bagi masyarakat Sriwijaya. Dari daerah ini, kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Sumber sejarahnya berasal dari beberapa prasasti dan juga sumber asing. Sumber asing di sini diketahui dari catatan Itsing yang mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Raja pertama kerajaan Sriwijaya bernama Dapuntahyang Sri Jayanasa. Kemudian di bawah Balaputra Dewa, kerajaan ini mencapai zaman keemasan atau puncak kejayaan. Kehidupan perekonomian bertumpu pada sektor perdagangan dan pelayaran. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim yang menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional di Asia Tenggara. Kehidupan agama. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pengajaran agama Buddha. Agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya adalah aliran Mahayana. Bahkan menurut catatan Itsing, sekitar abad 7 Masehi, di Sriwijaya terdapat 1000 biksu yang belajar agama Buddha di bawah bimbingan Sakyakirti. Letaknya yang sangat strategis di tepi jalur pelayaran dan perdagangan dunia menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan transit bagi pedagang dari luar. Berikutnya ada Kerajaan Mataram kuno yang diperkirakan berdiri pada abad ke-8 Masehi yang berlokasi di wilayah Jawa Tengah. Kerajaan ini memiliki dua corak agama, yaitu Hindu dan Buddha, dikarenakan kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan juga dinasti Shailendra. Sumber tertulis tentang kerajaan ini adalah Prasasti Canggal dan Prasasti Mantiasi. Keduanya menyebutkan seorang raja bernama Sanjaya telah memeluk agama Hindu. Adapun kehidupan politik kerajaan Mataram bisa dilihat pada Prasasti Mantiasi. Raja pertamanya adalah Sanjaya, kemudian digantikan oleh Rakai Panangkaran. Nah, sepeninggal Rakai Panangkaran, Mataram diperintah oleh Raja Indra, yaitu dari wangsa Shailendra. Kemudian sampai akhirnya pada masa pemerintahan Samaratungga, itu juga termasuk dalam dinasti Shailendra, dibangunlah candi yang sangat terkenal, yaitu Candi Borobudur. Raja Samaratungga mempunyai seorang putri yang bernama Pramodawardhani. Pramodawardhani kelak menikah dengan pewaris tahta dari dinasti Sanjaya yang bernama Rakai Pikatan. Pada masa Rakai Pikatan, kekuasaan Mataram meluas sampai meliputi seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Semangat kebudayaan Hindu dihidupkan oleh Rakai Pikatan dengan membangun candi Hindu yang besar, yaitu Candi Prambanan. Setelah Rakai Pikatan, penguasa Mataram berturut-turut adalah Rakai Kayuwangi, Rakai Watuhumalang, Dyah Balitung, Daksa, Tulodong, dan yang terakhir adalah Raja Wawa. Kehidupan ekonomi pada sektor pertanian dan perdagangan, agama ada Hindu Shiva, yaitu dinasti Sanjaya, dan kemudian ada agama Buddha yang dianut oleh dinasti Shailendra. Kehidupan sosial budaya masyarakat Mataram
tertulis dalam beberapa prasasti, yaitu Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Klurak. Baik, kita sudah membahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sudah 4 kerajaan yang kita bahas. Masih tersisa 4 kerajaan lagi. Silakan nanti kalian baca terlebih dahulu sebelum pertemuan minggu depan. Jangan lupa walau di rumah saja, kalian harus tetap yang namanya rajin belajar, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan, sama berdoa biar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar di kelas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.